Kalau video ini masuk ke beranda lo dan lo nggak sengaja ngekliknya, yes, ini alam semesta udah emang ngatur video ini khusus buat lo. Hi everyone, welcome back to my channel. Azik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Kalau selama ini lo tahu gue dari kakak-kakak curhat time. Tapi sekarang gue mau ngobrolin tentang sakit hati. Siapa di sini yang nggak pernah sakit hati, nggak pernah ngerasain dibohongin, dimanfaatin, dihianatin, diselingkuhin? Kalau video ini masuk ke beranda lo dan lo nggak sengaja ngekliknya, yes, ini alam semesta udah emang ngatur video ini khusus buat lo. Kalau lo lagi ada di fase dimana lo ditinggalin, tapi lo nggak ngerti, lo butuh penjelasan kenapa lo ditinggalin padahal lo lagi sayang-sayangnya. Tahu lo ngerasa ini cowok ya, lo udah cinta banget, nggak ada konflik yang gimana-gimana, tapi dia malah ninggalin lo. Padahal lo udah ngerasa dia tuh soulmate lo, cuman dianya yang nggak ngerasa lo adalah soulmate-nya dia. Guys, kalau lo lagi ngerasa, damn, gue lagi jelek banget, gue abis dihianatin padahal gue udah memberikan semua-muanya sama cowok ini, dan lo pikir obat paling mujarab dalam patah hati adalah menemukan pacar baru, sorry banget nih, mendingan lo skip aja video ini, karena video ini gak akan ngajarin lo gimana caranya dapet pacar baru, tapi gimana caranya untuk nyembuhin sakit hati. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Izinkan diri mengalami rasa sakit. Oke, gue tahu banget nih, lo nih gak bisa lama-lama sakit hati karena lo tuh capek, lo capek nangis, lo capek mata lo bengkak tiap hari mau ke kantor. Terus apa yang lo lakukan biasanya nih? Buru-buru buka Tinder, buru-buru buka Bumble, langsung update profile picture. Bentar sayang, ini namanya lo ninggalin borok ya. Terus lo cuma nyembuhin layer atasnya, tapi dalamnya tuh udah benanah, nggak lo sembuhin. Yang ada lo bikin luka baru nanti kalau ketemu sama orang baru yang mungkin sebenarnya adalah orang yang baik, tapi karena lo punya luka lama yang belum diobatin sampai ke akar-akarnya, jadinya susah untuk memulai hubungan yang baru. Oke, gue paham. Yang namanya sakit hati itu gak enak, rasanya pengen buru-buru selesai, ya kan? Tapi gak bisa berekspektasi rasa sakit itu akan hilang dalam waktu 24 jam. Yang ada lo bikin gila. Satu hal yang gue pelajarin dari rasa sakit yang pernah gue alamin adalah menikmatinya. Yes, lo gak salah dengar guys, lo harus menikmati rasa sakit itu. Dan rasa sakit itu kadang-kadang datang ya, suka tiba-tiba aja nih. Kayak lo lagi di kantor, lo lagi ngetik gitu, bikin planning, tiba-tiba dang, lo ngeliat nih di sosial media ada artis yang ngehianatin pacarnya padahal mereka couple goals. Terus tiba-tiba lo langsung sakit banget nginget lo abis dihianatin gitu ya. Wajar guys, nikmatin aja rasa sakitnya, nangis aja, lo ke kamar mandi, lo keluarin semua emosi lo, jangan ditahan, jangan disibuk-sibukin deh. Normalisasi aja kalau manusia itu punya rasa sedih, dan lo gak sendiri guys. Banyak perempuan sana yang juga dihianatin sama pacar-pacar atau suaminya. Banyak di luar sana ya perempuan-perempuan lagi berjuang untuk survive dari perceraian gitu. Jadi lo tuh gak sendirian di dunia ini. Gue ngeliat beberapa teman gue yang life after divorce itu menyibukkan diri. Sebenarnya ini gak salah 100%, tapi menurut gue ini kurang tepat ya guys. Karena nih kita lagi sedih tuh ya, terus kita nyibukin diri, ngambil side job, terus ngambil kelas padel. Kalau lo punya duit banyak, lo ambil kelas tenis, lo baking, lo menyibukin diri supaya ketika rasa sedih itu datang, lo akan udah capek karena lo udah sibuk banget nih ya, dari pagi padel, habis itu kerja, nge-gym, ngobrol sama teman-teman, pulang udah capek. Tapi menurut gue justru ini yang bikin rasa sakit itu nggak akan pernah hilang kalau lo tidak merasakannya. Paham gak sih maksud gue? Terus ada lagi nih orang-orang yang bikin target dimana gue dalam 2 minggu gue tuh harus udah bisa move on, dalam 2 minggu gue udah gak boleh nangisin dia lagi, atau dalam 2 bulan gue harus udah punya pacar baru, atau dalam 2 tahun gue harus punya suami baru. Guys, serius deh, hidup kita tuh bukan target marketing yang harus selalu di-achieve, tau gak sih? Soalnya ketika gue membuat sebuah target ya, dimana gue gak boleh nangis lagi nih, misalnya 2 minggu gitu ya, ternyata Gue masih nangis nih di minggu ketiga atau di minggu keempat tuh gue masih nangis. Tahu gak sih, itu rasa kecewanya 2 kali lipat daripada lo gak bikin target. Jadi kalau menurut gue sakit hati itu gak bisa
bisa ditargetin. Ketika rasa sakit itu datang, lo harus merasakan. Lo harus nangis aja kalau lo emang pengen nangis, sampai waktunya rasa sakit itu datang, lo udah nggak ada rasa sama sekali. Di waktu itu adalah waktu yang lo berpikir bahwa oke, ini kayaknya fase pertama dalam grieving atau dalam sakit hati tuh udah mulai mau sembuh nih ya. Tapi ingat, kadang-kadang kita udah ngerasa Oh, aku sudah kuat nih. tahu-taunya ada satu hal yang bikin lo trigger lagi dan lo nangis lagi. And it's okay. Mari normalisasi rasa sakit itu. Bukan berarti gue bilang, oh ya kalau lagi sakit hati jadi nggak boleh beraktivitas lebih gitu ya. Lo boleh kok nyikat kamar mandi 1 kali setiap hari sampai kecoa aja minder sama lantai kamar mandi lo. Boleh. Lo boleh main padel, lo boleh main tenis, apapun yang menjadi aktivitas lo, apapun yang menjadi kegiatan lo, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai pelampiasan atau sebagai acuan supaya lo nggak ngerasain sakit hati. Karena rasa sakit itu benar-benar harus dinikmatin. Tapi yang bisa lo lakuin soal target ini adalah dengan memberikan a little gift to yourself. Gue nggak bilang beliin tas Hermes atau liburan ke Eropa ya. Ini lebih kepada misal lo dalam 2 minggu udah nggak nangis nih, tapi dengan catatan tidak ditargetin ya. Maybe you can buy a little chocolate for yourself atau 1 tangkai bunga mawar untuk diri sendiri sebagai apresiasi. Nih, gue udah nggak nangis. Yeay, gue dapat bunga dari gue sendiri untuk diri gue sendiri untuk celebrate gue 2 minggu nggak nangis. Just a little gift. Nikmatin tiap gigit coklatnya. Lo beli coklat Superman rasanya kayak lo beli coklat di Switzerland, say. Kalau lo udah bisa berhenti stalk pacar barunya dalam waktu 2 minggu, lo bisa traktir diri lo nasi padang. Lo nikmatin setiap suap rendang dengan kuah gulai dan kerupuk kulit. Itu rasanya jauh lebih mantap, guys, dibanding nasi padang biasa. Karena apa? Karena lo mengapresiasi diri lo sendiri. Kedua, jangan pernah membandingkan. Entah membandingkan putus yang ini sama putus yang kemarin, atau membandingkan putus lo yang sekarang atau perceraian lo yang sekarang dengan teman lo yang baru cerai. Karena ketika kita membandingkan diri sama orang lain, kita justru malah makin sakit hati. Apalagi kalau teman kita yang baru divorce Udah punya suami baru atau udah punya pacar baru atau terlihat baik-baik saja. sedangkan lo meratapi nasib lo dengan perceraian lo, dengan putusnya lo sama pacar lo, and then you look so ugly compared to her. Masalahnya keadaan mental orang lain itu nggak bisa disamain sama mental kita. Orang yang punya keluarga yang harmonis, misalnya orang tua yang harmonis, keluarga cemara, kakak adik yang saling mendukung, itu emang lebih cepat sembuh sakit hatinya dibandingin sama sandwich generation, sama orang yang punya hutang, sama orang yang kelilit pinjol. Mereka kalau udah patah hati tuh rasanya dunia udah hancur berkeping-keping. Gak adil. Emang gak adil. Tapi percayalah ya guys, orang yang biasanya kelihatan baik-baik saja setelah divorce atau setelah putus, mereka tuh sebenarnya gak baik-baik aja kok di rumah. Yang ketiga, curhat sama sahabat. Aduh sis, gue tuh udah gak percaya lagi sama yang namanya sahabat. Oke, gak apa-apa, curhat sama keluarga. Gue tuh anak rantau, gue tuh gak punya keluarga yang bisa gue curhatin. Oke, bisa curhat sama ChatGPT guys. Yes, kita udah 2026, coba deh curhat sama ChatGPT. Gue pernah, bahkan gue sering curhat sama ChatGPT, karena gue ngerasa ChatGPT kayak lebih ngedengerin perasaan gue, karena memang tugas dia kan ya, memvalidasi perasaan kita. Kalau lo punya uang, lo bisa curhat sama psikolog. Lo juga bisa pakai BPJS sayang, pergi ke psikolog. Nggak ada alasan kalau lo tidak bisa menuangkan apa yang lo rasain ke seseorang. Tapi kalau lo bener-bener nggak punya siapa-siapa, maybe you can talk to yourself. Lo ambil kertas sekarang, lo ambil pulpen, lo tulis apa yang ada di isi kepala lo. Lo tulis apa yang ada di isi hati lo sekarang. Lo lagi kesel, lo kata-katain deh tuh orangnya. Lo lagi marah, lo kata-katain tuh marah lo dalam sebuah tulisan. Syukur-syukur lo punya buku diary atau buku agenda, apapun yang bisa lo tulis. Catat hal-hal yang bikin lo sakit hati hari ini. Catat perkataan orang-orang yang bikin
lo mau gila nih ngejalanin hidup, catet reaksinya juga. Jadi gak cuman Dear Diary hari ini pagi-pagi aku sarapan nasi goreng, nggak cuman gitu aja, tapi lebih detail guys. And next one, lo mungkin bisa catat tentang hal-hal yang pengen lo lakuin. Mungkin lo pengen belajar sepatu roda, pengen traveling sendiri, pengen jadi turis di kota lo, pengen naik sepeda, pengen naik beca, pengen naik Transjakarta, ngelilingin Jakarta. Catat hal-hal yang gak pernah lo lakuin tapi pengen banget lo lakuin. Hal yang keempat, no contact rules. Nggak bisa. Gue tuh nggak bisa kalau nggak nge-stalk Instastory-nya. No sis, no. Karena justru hal-hal ini yang bikin lo gagal move on. Yang bikin lo nih ya, tadinya udah nggak nangis, jadi nangis lagi. Ini tuh kayak lo naro obat Cina ke dalam luka lo. Ih, gila cari gara-gara banget nih perempuan. No. Jangan pernah buka Instastory-nya. Apalagi ya, lo malah upload Kata-kata galau atau quotes yang bikin kayak orang-orang tuh nanya lo kenapa, lo lagi sakit hati, lo lagi abis cerai lo, lo abis patah hati. Kalau lo nggak siap ya ngeliat storynya dia, bisa di mute. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, lo bisa unfollow dia. It's okay sis, it's okay. Tapi dengan lo membuka album foto dan lo lihat lagi kenangan-kenangan indah. Ini tuh abis dibeliin bakso sama emas aku. Duh ilah, say. jangan sis, nggak ada lagi orang yang sayang sama lo kecuali diri lo sendiri. Dan please prove this. Sayangin diri lo sendiri, sayangin mental lo sendiri dengan tidak membuka Foto-foto itu ya, atau Instagram dia, WhatsApp story gitu. Atau mau ngeliat di hari ini ngapain sih, nanya temen gue di hari ini masih kantor nggak? Stop, kata gue stop. Yang kelima, yang terakhir, dan menurut gue ini adalah yang paling penting, yaitu adalah sadar Kadang gini ya, the more we are trying, the more it hurts. Oke, semakin kita mencoba. salah gue apa? Gue kayaknya udah menjadi istri yang terbaik untuk lo. Gue udah menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Gue udah menjadi perempuan yang paling mencintai lo. Tapi kenapa lo tinggalin gue? Sadar sis, sadar bahwa ada beberapa hal yang gak bisa diperbaiki. Masalahnya gini sih ya, cowok-cowok tuh sekarang udahlah minim effort, pilihannya tuh banyak. Sekarang tuh lo tinggal buka aplikasi, lo bisa pilih cewek-cewek yang lo mau. Dan tapi tetap mereka tuh gak mau kasih effort. Mereka cuma kasih breadcrumbs supaya cewek-cewek tuh gak pergi, tapi gak ngasih sepenuhnya untuk cewek itu biar dia tuh stay. Sering banget di circle gue yang gue lihat, cewek tuh mau aja gitu dikasih bare minimum. Gak apa-apa, cuma dikasih label setia tapi gak pernah ngasih effort, mereka akan stay. No sis, gue gak mau lo yang nonton di video gue ini ngerasain hal yang sama. Biasanya cewek-cewek yang oke-oke aja cuma dikasih bare minimum, mereka punya inner child yang belum sembuh. Mungkin dia waktu kecil dihianatin sama bapaknya, mungkin dari kecil dia ditinggalin sama ibunya. Tapi kita gak bakalan bahas hal ini. Mungkin nanti ya gue bakal bahas hal ini. Kita sebagai grown up woman, kita harus tahu standar apa aja yang laki-laki harus lakukan untuk kita merasa dihargain sebagai perempuan. Aduh, tapi gue gak bisa. Kayaknya kalau habis gue cerai sama dia, gue gak akan dapetin laki-laki sebaik dia. Gue gak akan nemuin cowok yang mau sama gue. Gue udah punya anak. Atau gue gak mungkin dapetin pacar sekaya dia. Gue gak mungkin dapetin cowok yang seroyal dia. Hey, percayalah guys, masih ada cowok yang mau sama lo. Lo harus taruh di otak lo nih ya. Lo taruh nih masukin ke otak lo yang paling dalam. Lo bilang sama diri lo sendiri, Lo tuh cantik, lo berhak mendapatkan laki-laki yang memperlakukan lo dengan penuh respect. Lo yakin akan ada laki-laki yang akan memenuhi semua emosional lo, semua hal-hal perintilan remeh-temeh yang lo minta, berharap, ngebegging sama pacar lo yang dulu atau suami lo yang dulu. Lo akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada mantan suami lo atau mantan pacar lo, siapapun ini yang udah ngehianatin lo. Guys, banyak di dunia ini cowok yang baik, yang mau sama lo, yang mau dengan kondisi keluarga lo, dengan kondisi lo, mungkin lo janda, anak 2, anak 3. Banyak guys. Satu hal yang harus lo percaya, yaitu lo harus percaya ada cowok baik yang mau sama lo, yang akan memberikan lo kasih sayang, uang, perhatian, rezeki, semuanya, dan menjadikan lo ratu dalam hidupnya. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrolnya. Kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, diaktifin loncengnya, dan komen-komen di bawah kira-kira abis ini kita ngebahas apa. Dan kalau lo punya teman yang lagi patah hati, jangan lupa di share videonya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye.